cakupan yang luas dan mencakup kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Istilah siasa dalam bahasa Arab sering digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep politik dalam Islam. Politik Islam tidak hanya terbatas pada hubungan kekuasaan atau pemerintahan, tapi juga meliputi bagaimana seseorang Muslim mengatur kehidupannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan keanekaragaman yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat. Tujuan utamanya yaitu menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar. Prinsip yang pertama yaitu adalah musyawarah, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga bahwa memimpin itu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman memimpin. Itu sebabnya politik dalam tinjauan ilmu agama Islam dinamakan siasat. Kata siasat itu terambil dari kata sasa yang berarti mengemudi. Seorang pengemudi bukan hanya tahu tentang teori, soal misalnya rem, personaling, dan sebagainya. Tetapi dia harus mampu menggunakan kendaraan itu dengan baik, bukan sekedar menggunakan dengan baik. Dia juga harus mengetahui dengan jelas arah yang ingin dituju, karena mengemudi tanpa mengetahui arah tidak akan mencapai tujuannya. Ada satu ayat yang mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi intalahum walau kunta fazzun ghalizat qalbi la tanaffaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza waramtum fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul muttaqin." Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ada beberapa aspek dari demokrasi. Selanjutnya ada aspek-aspek. Yang pertama ada musyawarah atau syuro. Salah satu prinsip dasar dalam demokrasi Islam adalah musyawarah atau konsultasi dalam Al-Quran. Allah memerintahkan umat Islam untuk memutuskan urusan mereka melalui musyawarah. Musyawarah mencerminkan nilai kolektivitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang mirip dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Ini menunjukkan bahwa keputusan penting dalam kehidupan masyarakat harus melibatkan diskusi dan persetujuan bersama, bukan hanya keputusan sepihak dari seseorang pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Pemimpin dalam Islam haruslah seseorang yang adil dan bijaksana yang bertanggung jawab kepada Allah dan umatnya. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya mengutamakan otoritas, tapi juga mengharuskan pemimpin untuk mengutamakan keadilan, hak-hak rakyat, dan kesejahteraan umat. Pemimpin harus mendengarkan aspirasi rakyat, bertindak dengan hikmah, dan selalu mengutamakan kebaikan bersama. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah pemilihan pemimpin. Meskipun dalam Islam tidak ada sistem pemilu serupa dengan sistem demokrasi barat, prinsip pemilihan pemimpin tetap ada. Sistem ini menunjukkan bahwa dalam Islam pemimpin harus dipilih oleh umat dan melibatkan partisipasi mereka. Meskipun dalam praktiknya tidak selalu berbentuk pemilu yang terbuka seperti yang ada dalam demokrasi modern. Yang keempat, ada kepemimpinan berbasis amanah. Islam menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin dalam Islam bukanlah penguasa yang berhak bertindak sewenang-wenang, melainkan seorang yang memegang amanah dari rakyat dan harus menjaga kepercayaan itu dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya yang kelima, ada kebebasan berpendapat dan hak rakyat untuk berkritik. Islam mengakui pentingnya kebebasan berpendapat dalam kehidupan berpolitik. Meskipun kepemimpinan harus dijalankan dengan keadilan, rakyat juga memiliki hak untuk memberikan masukan, kritik, dan nasihat kepada pemimpin. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemimpin harus mendengarkan dan menghargai pandangan serta kritik dari masyarakat yang mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan. Selanjutnya, yang keenam, ada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Kepemimpinan dalam Islam harus berorientasi dalam kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas urusan politik, tapi juga ekonomi, sosial, dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, ras, ataupun agama. Yang ketujuh, ada sistem pemerintahan dalam Islam.
Meskipun tidak ada satu model pemerintahan tunggal dalam Islam yang secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks agama, sistem pemerintahan yang ideal dalam Islam adalah mencerminkan prinsip syura atau konsultasi dalam keadilan. Dalam praktiknya, model kepemimpinan dapat bervariasi antara satu negara dengan negara yang lainnya, tergantung pada interpretasi ajaran Islam yang konteks sosial politik yang berlaku. Apa hubungan HAM dengan demokrasi? Menurut Amir, demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena HAM hanya akan realisasi dalam pemerintahan yang demokratis, yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Selanjutnya ada sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, yaitu pembentukan Budi Utomo pada tahun 1908, menandai kebangkitan nasional Indonesia dan menjadi tonggak dalam perjuangan kebebasan berpikir dan berpendapat. Yang kedua ada UUD 1945. Setelah kemerdekaan, UUD 1945 menetapkan komitmen terhadap HAM melalui pasal 28A hingga 28J yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Yang ketiga ada Komnas HAM 1993, dibentuk untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden No. 50 tahun 1993. Bagaimana perbedaan hak asasi manusia dalam Islam dan hak asasi manusia dalam pandangan Barat? Dalam materi yang disampaikan, yang mengatakan HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah di bumi, sedangkan HAM versi Barat hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas seperti kesepakatan sosial dan lain-lain. Jadi, antara keduanya jelas berbeda jelasnya. Selanjutnya ada HAM juga menurut Islam. HAM menurut ajaran Islam secara jelas menjamin hak-hak dasar setiap individu yang berkaitan dengan kehormatan, kebebasan, dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip HAM dalam Islam bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, baik terkait individu, sosial, dan moral. Nah, berikut ada beberapa hak yang dijamin oleh Islam. Akan saya jabarkan. Yang pertama, hak atas kehidupan. Islam memandang kehidupan sebagai anugerah yang sangat berharga. Islam melarang pembunuhan dan memperlakukan setiap individu dengan penuh hormat terhadap hak hidup mereka. Yang kedua, ada hak atas kebebasan beragama. Islam mengakui kebebasan beragama, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memilih agama dan kepercayaan mereka tanpa paksaan. Dan yang ketiga, ada hak atas keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar sesama manusia maupun dalam kebijaksanaan negara. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa keadilan adalah dasar kehidupan yang harus dijaga tanpa diskriminasi. Yang keempat, ada hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penyiksaan. Islam melarang segala bentuk penyiksaan, baik fisik maupun mental. Setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari perlakuan yang tidak manusia. Yang kelima, ada hak atas perlindungan kehormatan dan harga diri. Islam sangat menghargai kehormatan setiap individu. Menjaga kehormatan diri adalah kewajiban setiap Muslim. Yang keenam, ada hak atas pendidikan. Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Pendidikan adalah hak setiap individu, tanpa membedakan gender, status sosial, ataupun latar belakang. Ketujuh, ada hak atas perlindungan sosial dan ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya kesejahteraan sosial dan ekonomi, misalnya melalui kewajiban zakat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, Islam juga mendorong adanya pekerjaan yang adil dan kondisi kehidupan yang layak bagi setiap orang. Yang kedelapan, ada hak perempuan dan anak. Islam menjamin hak-hak perempuan dan anak, melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perempuan memiliki hak untuk pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Begitu juga anak-anak yang harus diperlakukan dengan kasih sayang dan perlindungan. Yang kesembilan, ada hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Islam memberikan kebebasan untuk berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat asalkan tidak melanggar hak orang lain ataupun menimbulkan kerusakan. Juga hak untuk berkumpul dan berserikat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak merusak kedamaian sosial. Yang ke-10 ada hak atas perlindungan hukum. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dalam Islam, hukum tidak membedakan status sosial atau kekayaan. Semua orang dari pemimpin hingga rakyat biasa diperlakukan sama di hadapan hukum. Ada pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam menjalani, membangun, dan memaknai kehidupannya. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized atau beradab. Masyarakat madani sering disebut mujtama madani yang merupakan konsep tatanan ideal masyarakat yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun Madinah. Tujuan masyarakat madani, khaira ummah, adalah sebutan untuk umat Islam yang dianggap sebagai umat terbaik. Ummatan wasatun adalah istilah yang merujuk pada umat Islam yang moderat, berada di tengah-tengah dan tidak ekstrim. Ummah mustaqidah adalah salah satu karakteristik umat Islam yang berarti penyeimbang. Ciri-ciri masyarakat madani: adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan yang membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika mereka berhadapan dengan negara. Karakteristik masyarakat madani: pluralisme. Masyarakat madani mengakui keberagaman sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Kedua, ada toleransi. Masyarakat madani memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama agama dan agama lain. Yang ketiga, ada demokratis. Masyarakat madani memiliki ruang publik yang bebas untuk mengemukakan pendapat. Selanjutnya, masyarakat madani di Indonesia. Upaya membangun masyarakat yang maju dan berbudaya, menguasai pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman, takwa, paling tidak harus ada 3 syarat menciptakan inovasi dan kreasi, mencegah kerusakan-kerusakan sumber daya, dan pemantapan spiritualitas. Masyarakat madani itu hendaknya kreatif terhadap hal-hal baru. Pemberdayaan masyarakat madani harus dimotori oleh 2 ormas, yaitu NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam usia lebih dari Republik. Oleh karena itu, ia harus lebih dewasa dalam segala hal. Masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Yang ketiga, menghormati perbedaan status sosial, suku, dan agama maupun ras. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan juga dalam menganggap rendah orang lain, saling tolong-menolong, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan.